Kenapa kamu duduk di tanah? Aku menahan tangan Mami, lalu mengguncang-guncangnya. Mami, lihat ada perempuan di atas pohon. Dan selama itu, Mami tuh sama sekali gak melirik atau mengucapkan satu kata pun kepada aku. Entah siapa, entah mengapa, wanita tersebut justru Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Siapa nih yang kemarin penasaran dengan sosok wanita yang ada di belakangku? Yuk kita cari tahu di episode kali ini. Dan aku bertanya-tanya, mengapa mereka tak bisa melihatnya? Mengapa mereka tak bisa mendengarnya? Apa yang salah ya dengan aku? Nah, itu dia yang waktu kecil sering kali menjadi pertanyaan untuk aku. Gak usah berlama-lama lagi, let's get started. Astaga, Ensa, suara Mami yang awalnya terdengar samar-samar berubah menjadi keras, memekakkan telinga, membuat mataku secara otomatis langsung mengerjak-ngerjak. Kenapa kamu duduk di tanah? Bajunya kan jadi kotor. Mami mengangkat tubuhku, menepuk pahaku berulang kali. Dengan kondisi yang masih limbung, aku berusaha setengah mati agar bisa berdiri dengan benar. Tadi di sumur ada... Belum selesai bicara, Mami langsung menyela perkataanku. Kenapa sih kamu main di dekat sumur? Mami kan sudah pernah larang kamu untuk main di dekat sumur. Aku langsung mengernyitkan dahi, membalikkan tubuh, melihat ke arah sumur. Sumurnya ditutup. Tanya aku kebingungan. Iya, memang harus ditutup lah. Kalau enggak kan bahaya. Tapi tadi aku ada di dalam sumur. Astaga, kamu ketiduran ya? Ayo kita masuk ke dalam. Mulai sekarang dengerin kata-kata Mami. Jangan main-main di dekat sumur. Walaupun sudah ditutup, sumur itu bahaya. Dan bla bla bla. Kalian tau lah ya gimana emak-emak kalau udah ngomel. Mami terus menceramahi aku sambil terus menarik tangan aku, memaksa aku untuk berjalan. Apa benar aku ketiduran? Batin aku sambil berusaha menyamai langkahnya si Mami. Di tengah perjalanan, aku menahan tangan Mami, lalu mengguncang-guncangnya. Mami, lihat ada perempuan di atas pohon, sambil menunjuk ke arah pohon jambu air berukuran besar yang tumbuh di sebelah kiri gerbang utama rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh dimana orang tuaku tuh kayak kaget gitu loh, kok aku inget gitu di rumah yang lama ada pohon jambu, jambunya juga tipenya adalah atau jenisnya adalah jambu air. Ya itu nggak masuk akal, tapi aku benar-benar inget posisinya ada di mana dan biasanya siapa yang singgah atau tinggal di sana. Mami memandang sekilas ke arah pohon tersebut lalu membentak aku. Ensa, kamu ini ngomong apa sih? Itu Mi, ada perempuan di atas pohon lagi ketawa-ketawa gitu, kata aku kayak bersikeras. Ayo kita masuk sekarang. Aku akhirnya diem dong sambil menundukkan kepala dan berpikir kayak bagian mana yang salah, kok aku dimarahin sih? Waktu kami melewati bagian depan studio atau tempat kerjanya Papi, ada salah satu tamu perempuan yang tanya ada apa, dan Mami refleks dong menghentikan langkah terus bilang, ini loh si Ensa ngantuk, aku antar ke rumah dulu ya. Terus tamunya Mami sama Papi itu jawab, oh ya ampun, ya udah, sambil kayak mencondongkan tubuh terus mengusap kepala aku gitu. Terus bilang, bubus yang dulu ya cantik. Aku cuma bisa mengangguk. Mami tersenyum sekilas terus kembali menarik aku. Jadi sebenarnya rumah kami tipe rumah Bali. Jadi antara pekarangan rumah utama sama studionya Papi itu bangunannya tuh kepisah-pisah. Kalian tau lah ya tipe-tipe rumah yang ada di Bali. Ya bisa dibilang itu adalah salah satu keunikan rumah yang ada di Bali. Kayak dalam satu pekarangan ada beberapa bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda. Aku sama Mami ini akhirnya berjalan hingga akhirnya tiba di teras. Dan selama itu Mami itu sama sekali gak melirik atau mengucapkan satu kata pun kepada
ada aku. Sepertinya dia itu kayak tenggelam dalam pikirannya sendiri gitu. Tiba-tiba mbak yang lagi nyapu di ruang tamu tanya dong, acaranya udahan bu? Mami tuh kelihatan kayak sedikit terkejut sebelum kayak akhirnya berhasil menenangkan diri. Belum, si Ensa ngantuk, tolong kamu gantiin baju, buatin susu, terus ajak tidur ya. Iya bu, kata si mbak. Ya sudah, saya pergi dulu. Nanti kalau ada apa-apa, cari saya di tempat bapak. Mbak mengangguk. Ayo non, ajak mbak. Kemudian menggandeng tangan aku. Waktu kita udah melakukan perintah yang mami suruh, dan akhirnya mbak mulai menyelimuti kaki aku. Mbak akhirnya nanya, non, tadi ada apa sih? Kok ibu kelihatan kesel gitu? Aku memberikan gelas kosong bekas susu ke mbak, terus kayak menegakkan tubuh gitu, kayak apa ya, kayak semangat gitu loh, kayak pengen cerita kan dari tadi, tapi kan mami kan nggak mau denger. Jadi aku kayak menemukan sosok atau seseorang yang bisa aku ceritain. Mbak, tahu nggak pohon jambu yang ada di dekat gerbang? Tadi ada perempuan yang berdiri di atas itu. Maksudnya tamu ibu sama bapak lagi ngambil jambu gitu. Yang dikatakan oleh mbak cukup masuk akal sih. Memang sering ada tamu-tamu yang datang terus manjat pohon buat metik buah-buahan yang ada di rumah kita. Masalahnya kan mami itu nggak kelihatan seneng, justru marah sama aku. Perempuan yang tadi berdiri di pohon itu juga kelihatan tingkahnya kan aneh, tapi kenapa ya kok orang dewasa itu kelihatan tenang dan membiarkan si perempuan itu masuk ke dalam rumah, bahkan memanjat pohon. Aku rasa tuh kayak ada sesuatu yang salah gitu, tapi kan namanya juga anak kecil ya, jadi kayak nggak menemukan jawabannya. Aku bilang lah ke mbak, aku nggak tahu, tapi kayaknya bukan deh. Memangnya orangnya kayak gimana non? Tanya si mbak. Aku bilang orangnya pakai baju putih, rambutnya panjang. Terus tiba-tiba aku lihat ada seorang wanita parubaya yang berwajah cantik, berambut gelombang kecoklatan sepanjang bahu, berdiri tepat di belakang tirai jendelaku. Wanita tersebut tersenyum ramah, terasa menenangkan. Anehnya wajahnya itu nggak asing buat aku, begitu familiar, seakan-akan aku tuh udah lama banget gitu loh kenal sama si ibu ini. Entah sejak kapan, entah di mana, aku juga nggak ingat gitu loh. Lagi-lagi maklum ya, namanya juga anak-anak. Aku bilang ada orang, tiba-tiba kalimatku itu terputus waktu melihat wanita atau ibu itu tiba-tiba menggeleng. Masih sambil tersenyum, dia menempelkan jari telunjuknya di depan bibir, terus dengan suara yang lembut dan aksen yang khas, dia memberi aku saran, jangan beritahu mbak, nanti mbak jadi takut. Aku memperhatikan mbak dengan seksama. Mbak yang sedang sibuk menata posisi boneka-bonekaku tampak tenang-tenang aja, seperti nggak menyadari keberadaan wanita itu. Nggak ingin membuat si mbak takut, aku pun menuruti saran wanita itu. Mbak yang satu ini adalah salah satu mbak yang baik banget sama aku. Dia berusaha untuk menghibur aku dengan bilang, nanti kalau misalnya ada tamu ibu sama bapak yang pakai baju putih, rambutnya panjang, mbak kasih tahu non ya. Aku pun hanya bisa mengangguk, terus bilang, mbak, aku mau tidur sekarang. Mbak tanya dong, mau mbak temenin? Aku menggeleng, biasaan udah kayak tidur sendiri gitu loh. Jadi ya kayak enggak deh, aku sendiri aja gitu. Ya udah, selamat tidur non. Kalau nanti cari mbak pergi ke dapur ya. Terus aku bilang iya. Setelah mbak menutup pintu kamar dan meninggalkan aku sendirian, aku fokus memandangi wanita yang ada di kamarku. Tante, siapa? Entah mengapa wanita tersebut justru tersenyum geli. Sama tidur Ensa, katanya mengabaikan pertanyaanku, kemudian menghilang. Aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ada wanita-wanita misterius yang bermunculan dan menghilang di rumah. Tapi aku berniat untuk mencari tahu lebih lanjut. Mengingat kata mami, orang asing dilarang masuk. So, aku harus jaga rumah dari mereka. Ada yang bisa menebak kira-kira wanita ini siapa? Bocorannya adalah wanita ini ternyata adalah sosok yang mendampingi aku, menjaga aku
dari aku kecil sampai aku besar. Mau tahu siapa tepatnya? Kalian harus mengikuti episode-episode menarik The Visible series lainnya. So, itu dia loh untuk cerita di episode kali ini. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. I love you guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye! Mami langsung menyela pekerak. Aku langsung kayak ngernyat batin aku sambil ikut